Ya, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi yang lalu ya. Masih dalam pokok bahasan maksimum minimum fungsi dua variabel. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita tinjau dulu suatu pengantar. Perhatikan pada fungsi fx, y sama dengan y kuadrat kurang x kuadrat ya. Pada fungsi ini, jika kita turunkan secara parsial terhadap x, hasilnya adalah negatif 2x. Dan jika kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 2y. Untuk bentuk dua terakhir ini, jika kita masing-masing samakan dengan 0, negatif 2x sama dengan 0, dan 2y sama dengan 0, maka diperoleh solusi x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, yang menghasilkan titik stasioner ya, di bidang xy itu adalah 0,0. Nah, timbul pertanyaan dari sekalian ya, saya munculkan pertanyaan, apakah f 0,0 fungsi dari titik stasioner ini, yakni sama dengan 0 jika kita masukkan ke fungsi, ya, adalah nilai yang ekstrim? Nah, hadirin sekalian, ada baiknya kita mengingat materi di mata kuliah kalkulus diferensial, ya, di mana kalian mungkin pernah ya mendapati suatu fungsi di mana titik stasionernya itu tidak menghasilkan nilai yang ekstrim. Misalnya titik stasionernya itu adalah titik P. Ya. Jika nilai-nilai di sebelah, maaf, jika titik-titik di sebelah kiri P, itu jika kita turunkan dan hasilnya semuanya lebih besar daripada 0, dan juga di sebelah kanannya, di sebelah kanan P, jika kita turunkan semuanya itu lebih besar daripada 0, ya, ataupun sebaliknya, di sebelah kiri negatif, di sebelah kanan negatif, maka titik P tersebut ya sebagai titik stasioner itu tidak menghasilkan nilai yang ekstrim. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan ya gambar grafik ini. Jadi grafik ini adik sekalian adalah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ya. Nah, adik sekalian, jika kita turunkan x pangkat 3 itu kan hasilnya adalah 3x kuadrat. Dan jika kita samakan dengan 0 untuk mendapatkan titik stasioner, maka diperoleh x sama dengan 0 ya. Dan x sama dengan 0 tentunya di titik asal ini, bukan di titik yang selain titik asal ini. Kenapa? Karena titik stasioner itu berada pada domain, dan domainnya itu tentunya berada di sumbu x untuk fungsi satu variabel. Nah, diri sekalian, untuk titik-titik di sebelah kiri titik asal ini ya, yang nilai-nilai negatif ini, jika kita turunkan ya, turunan di titik-titik ini, perhatikan adik sekalian, itu positif. Kenapa? Karena fungsinya itu bersifat naik ya. Dia bersifat naik jika turunan x itu lebih besar daripada 0, maka fungsi x-nya itu bersifat naik ya. Demikian juga dengan nilai-nilai atau titik-titik di sebelah kanan, itu semua fungsi naik, sehingga dapat disimpulkan bahwa turunannya itu lebih besar daripada 0. Ingat, jika turunan lebih besar daripada 0, maka fungsi naik ya. Nah, adik-adik sekalian perhatikan, F0, yakni 0 itu sendiri ya, Y sama dengan 0, itu bukanlah suatu minimum lokal maupun maksimum lokal. Kenapa? Karena di sebelah kirinya lebih rendah dan sebelah kanannya juga lebih besar ya. Oke, itu tadi ilustrasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk di kalkulus satu variabel, titik stasioner itu belum tentu menghasilkan nilai yang ekstrim. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana jika di fungsi dua variabel? Ya? Nah, perhatikan adik sekalian, kita telah memperoleh tadi titik 0,0 sebagai titik stasioner. Selanjutnya, untuk menguji apakah dia minimum lokal ataupun maksimum lokal, itu salah satu caranya ya, kita ambil persekitaran, kita tetapkan persekitaran titik 0,0 dengan radius 0,1. Kita tetapkan radius yang kecil saja. Nah, bayangkan suatu compact disk yang pusat compact disk-nya itu berada di titik 0,0 dengan panjang jari-jari compact disk-nya itu 0,1. Tentunya di sekalian, titik 0,05 ya sebagai absis dan 0,02 sebagai ordinat itu termasuk dalam persekitaran tersebut, yang jika dimasukkan ke dalam fungsi, maka hasilnya adalah
negatif 0,0021. Jadi 0,05, 0,02 dimasukkan ke dalam fungsi ini, diperoleh negatif 0,0021 yang lebih rendah, ya, yang kurang dari 0. Sehingga adik-adik sekalian, 0 ini dapat kita simpulkan dia bukanlah minimum lokal. Kenapa? Karena terdapat nilai yang lebih kecil, ya, nilai yang lebih kecil daripada 0 itu sendiri. Demikian juga jika kita balik, ya, 0,02 yang menjadi absis, 0,05 yang menjadi ordinat, dan dimasukkan ke dalam fungsi, maka akan diperoleh nilai yang positif, yakni 0,0021 yang lebih besar dari 0, sehingga 0 ini dapat kita simpulkan bukanlah maksimum lokal. Kenapa? Karena terdapat nilai yang lebih besar daripada 0 itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, titik 0,0 ini, ya, walaupun dia stasioner, tapi terdapat penamaan khusus, dia disebut titik pelana, ya, titik pelana, atau titik saddle point, yakni titik di mana kemiringan bidang singgung pada fungsinya adalah 0, tetapi f0,0 yang sama dengan 0 itu bukan merupakan nilai yang ekstrim, ya, sudah dijelaskan tadi di sini. Oke, nah adik sekalian, untuk lebih dapat memverifikasi titik stasioner ini apakah menghasilkan nilai yang ekstrem atau tidak, maka diperlukan suatu teorema, ya, dan teorema itu dapat kita baca, ya. Andaikan fx, y mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu, jadi yang dimaksud dengan kontinu, turunan parsial fxy itu sama saja dengan fyx, ya. Jadi kita dapat balik urutannya dan itu hasilnya sama. Ya, itu yang dimaksud dengan kontinu. Dalam persekitaran x0, y0, ya, dan del fx0, y0 sama dengan 0, maksudnya ini vektor 0, ya. Artinya turunan parsial fx0,0 terhadap x itu sama dengan 0 dan juga terhadap y sama dengan 0, sehingga menghasilkan vektor dengan elemen 0,0, ya. Ya, itu maksudnya. Dan misalkan, ya, terdapat ini, ya, fungsi d, jadi d itu adalah fungsi dx0, y0 itu adalah turunan parsial kedua fx0, y0, keduanya terhadap x, dikali turunan parsial kedua, ya, fx0, y0, keduanya itu terhadap y, kedua-duanya maksudnya terhadap y, ya, dikurang kuadrat dari turunan parsial fx0, y0 terhadap x, lalu terhadap y. Tapi adik sekalian bisa balik, ya, karena dia tadi diasumsikan kontinu, maka di sini dapat dibalik fyx atau fxy, ya, salah satunya saja. Nah, maka adik sekalian terdapat 4 kemungkinan. Jika D lebih besar 0 dan fxx, maksudnya turunan parsial fx0, y0 terhadap x, ya, 2 kali, itu kecil dari 0 atau kurang dari 0, maka fx0, y0 adalah sebuah nilai maksimum lokal. Oke? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, jika D besar 0 dan fxx x0, y0 itu lebih besar daripada 0, tadi kan kecil dari 0, ya, maka fx0, y0 itu adalah sebuah nilai yang minimum lokal. Kemungkinan yang ketiga, jika D kurang dari 0, itu negatif, maka fx0, y0 bukanlah sebuah nilai ekstrim, melainkan untuk titik x0, y0 itu yang merupakan titik pelana, ya, sebagaimana pada bagian pengantar tadi, ya. Dan kemungkinan terakhir, jika D-nya sama dengan 0, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, adik sekalian, kita tidak akan membuktikan teorema ini secara formal karena itu masuk pada pembahasan mata kuliah yang lebih advance, yakni analisis real, tapi dapat kita jelaskan secara intuitif pada mata kuliah ini, ya. Oke. Baik, misalkan f0,0 sama dengan 0, ya tentunya, ya, x0 sama dengan y0 itu sama dengan 0, ya. Oke. Karena kita fokusnya ini, ya, ada di sekalian x0, y0 0,0, ya. Jadi x0 sama dengan y0 sama dengan 0. Jika kondisi tersebut tidak berlaku, ya, kenapa disebutkan? Karena tidak ada jaminan bahwa untuk fx0, y0 itu nilainya sama dengan 0, ya. Nah, jika kondisi tersebut tidak berlaku, maka permukaan f itu dapat kita translasi sedemikian sehingga f0,0 sama dengan 0. Ya, setiap permukaan itu, adik sekalian, dapat kita pindah-pindahkan, ya.
sedemikian sehingga kita pindahkan sedemikian sehingga f0,0 itu sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa berikan ilustrasi ya, di GeoGebra. Untuk mudahnya, ya, kita tinggalkan yang ini dulu. Kita ambil saja contoh paraboloida. Ya. Nah, tapi ditambahkan dengan 4. Oke. Nah, adik sekalian perhatikan gambar yang ini. Perhatikan titik 0,0 kan yang ini ya. Jika kita fungsikan, maka dia berpasangan dengan 4. Nah, adik sekalian yang dimaksud dengan kita geser, ya permukaan ini kita geser ke bawah ya. Kita geser ke bawah. Ya. Jika kita geser ke bawah tentunya kita kurangkan fungsi yang tadi itu dengan 4. Jadi Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, jadi kita geser ke bawah sehingga 0,0 itu pasangannya adalah 0, yakni F0,0 sama dengan 0. Oke, kita kembali ke pokok bahasan. Nah, jadi ini jelas ya. Adik sekalian di subbab selanjutnya ya, dapat adik sekalian verifikasi bahwa untuk X, Y di sekitar 0,0 itu ya dapat kita aproksimasi ya, sehingga dia mempunyai karakteristik berdasarkan polinom Taylor berderajat 2, yakni P2 X, Y, ini maksudnya dua variabel ya. Kenapa sih indeksnya 2? Jadi P2 X, Y sama dengan F0,0 ditambah turunan parsial 0,0 terhadap X, lalu dikalikan dengan X, ditambah turunan parsial 0,0 terhadap Y dikalikan dengan Y, ditambah 1/2, dikali turunan parsial kedua 0,0, kedua-duanya terhadap X, dikalikan dengan X kuadrat, tambah 2fxy 0,0 dikali X kali Y, ditambah FYY 0,0 dikalikan dengan Y pangkat 2. Jadi adik sekalian bisa flashback ke subbab sebelumnya, sebelum materi ini mungkin adik sekalian diajar oleh Pak Ilham tentang bagaimana cara mengaproksimasi X, Y di sekitar titik tertentu, dan hasilnya adalah ini ya. Oke, jadi ini adalah persamaan 1 misalnya. Oke, kita lanjut. Ya, adik sekalian, karena del F 0,0 yakni turunan parsial terhadap X-nya, turunan parsial terhadap Y-nya itu sama dengan 0 ya. Dan F 0,0 sama dengan 0, oke. Yang tadi ya. Maka persamaan 1 itu menjadi ya, menjadi sisa yang ini ya. Jadi sisa ini saja. Kenapa? Karena ini 0, ininya 0 ya. Ininya juga 0, sehingga sisanya ya yang saya tandai ini ya. Oke, sehingga dia menjadi persamaan 2. Nah, adik sekalian, jika kita misalkan fxx 0,0 itu sama dengan A ya, misalkan A sama dengan fxx 0,0, B sama dengan fxy 0,0, dan C fyy 0,0, maka persamaan 2 dapat ditulis ke dalam bentuk ya, yang lebih sederhana mungkin 1/2 dikali ax kuadrat tambah bxy tambah cy kuadrat. Jadi ini adalah bentuk kuadratik ya. Nah, dengan melengkapkan kuadrat sempurna untuk variabel x, maka menghasilkan bentuk yang ini adik sekalian. Jadi dapat mungkin ada adik sekalian memverifikasi kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya misalnya masing-masing bentuk ini kita masing-masing suku kita bagikan dengan A dan seterusnya, dan diperoleh bentuk yang ini ya, bentuk yang terakhir ini dengan A/2 dikali ini dalam kurung X tambah B per A kali Y dikuadratkan ya, tambah C per A kurang B kuadrat per A kuadrat kali Y kuadrat. Nah, adik sekalian, kita fokus pada bagian yang ini ya, nantinya. Nah, tapi untuk yang bentuk yang ini, perhatikan adik sekalian, karena dia merupakan bentuk kuadrat, tentunya bentuk ini selalu positif ya, atau selalu lebih besar daripada 0 untuk semua
X, Y kecuali 0,0 itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya bentuk yang ini ya. Jika C per A kurang B kuadrat per A kuadrat itu lebih besar daripada 0 ya, yakni jika masing-masing rules-nya kita kalikan dengan 0, maka AC kurang B kuadrat yakni. Nah, jadi sekalian ternyata AC kurang B kuadrat itu terdapat pada teorema ya. Perhatikan bentuk yang ini. Kita kan tadi memisalkan turunan parsial kedua ya, F0,0 yang kedua-duanya itu terhadap X. Ya, yang ini itu kan sama dengan A. Demikian juga seterusnya, ini adalah C, dan ini adalah B, ya. Karena di sini B kuadrat, maka dia di sini juga pangkat. Nah, hadirin sekalian, bentuk yang ini, sesuai dengan teorema tadi, dia ternyata adalah D. Jadi ini, ya, secara yang saya blok ini, itu adalah sama dengan D, ya. Ya, jika dia lebih besar 0, ya tentunya di sini D lebih besar daripada 0, ya. Jika D lebih besar daripada 0, ya. Dan selanjutnya, jika A lebih besar daripada 0, maka dari sekalian P2X, Y, ya, yang ini kan P2X, Y, yang ini, untuk X, Y yang bukan 0,0, ya, artinya di sekitar 0,0 itu sendiri, ya, oke, maka P2X, Y itu lebih besar daripada 0 untuk X, Y yang bukan 0,0, ya. Jadi maksudnya dari sekalian jika D lebih besar 0 dan A lebih besar daripada 0, ya, jelas ya di sekalian, ya, jika D-nya lebih besar daripada 0, jika D-nya lebih besar daripada 0, dan untuk ini ya, adik sekalian, ini kan tadi positif ya, ini selalu positif, dan ini kita andaikan dia positif, dan adik sekalian, A-nya juga adalah positif ya, ini yang koefisien yang di luar, semuanya positif, ya, sehingga F0,0 itu menjadi minimum lokal. Nah, adik sekalian maksudnya ya, untuk titik yang selain 0,0 ya, untuk titik yang selain 0,0 itu dia yang ini ya, itu akan lebih besar daripada 0 ya. Untuk titik selain 0,0 dia akan lebih besar daripada 0. Sehingga dari sekalian dapat kita simpulkan bahwa F0,0 itu menjadi minimum lokal. Kenapa? Karena di sekitarnya ya, yang kita sudah aproksimasi tadi dengan menggunakan konsep ini ya, polinom Taylor berderajat 2 ya. Ya. Jadi di nilai-nilai ya, maksud saya X, Y di sekitar 0,0 itu dapat kita aproksimasi dengan yang ini ya, dan ternyata dia lebih besar daripada 0 ya. Nah, sedemikian jadi sehingga di sekalian kalau dia lebih besar di sekitarnya lebih besar daripada 0, maka F0,0 ya, yang sama dengan 0 itu tentunya merupakan nilai yang paling kecil dibanding yang di sekitarnya, sehingga dapat disimpulkan dia adalah minimum lokal. Oke, contohnya ya perhatikan jika kita ini kan tadi A-nya positif ya, A-nya positif ya, ini kita dapat abaikan ini kan X tambah BA Y pangkat 2 mungkin bentuknya dapat kita lihat ya, X kuadrat ya tambah terdapat perkalian antara X dengan Y ya. Oke, dan juga terdapat bentuk Y kuadrat. Ya. Demikian juga dengan yang ini ya. Ini kan tadi kita sudah mengandaikan bahwa dia positif. Ya. Jadi misalkan kita ambil contoh X kuadrat tambah 2XY tambah 2Y pangkat 2 yang ekivalen dengan bentuk yang ini yang tentunya memenuhi pengandaian yang ini ya. Ini. Oke, jadi kita ambil contohnya X kuadrat tambah 2XY. Ya, kenapa di sini ada 2XY? Ya, ini contoh untuk yang bentuk yang ini ya. Tentunya terdapat perkalian antara X dan Y di sini jika kita kuadratkan. Ya. Tambah 2Y kuadrat. Nah, hadirin sekalian, jika kita mengingat di mata kuliah geometri analitik ruang, persamaan paraboloid eliptik itu bentuknya ya bentuk yang standar saja ya. Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat. Jadi semuanya koefisiennya positif. Nah, untuk ini ya sekalian, sebenarnya ini
persamaan ini juga merupakan persamaan parabolida eliptik ya. Jika kita melakukan perubahan koordinat ya dengan memisalkan x sama dengan x aksen kurang y, maka x kuadrat tambah 2xy tambah 2y pangkat 2 ya, yang ini itu sama saja dengan x aksen kurang y pangkat 2 tambah 2 kali x aksen kurang y dikali y tambah 2y kuadrat yang menghasilkan x aksen pangkat 2 tambah y kuadrat ya, yang sama ya, yang juga merupakan persamaan parabolida eliptik. Jika diri sekalian mungkin masih belum jelas, kita dapat berikan ilustrasinya. Mungkin kita hapus yang ini. Ya. Tadi persamaannya z sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah 2y pangkat 2. Ya. Jadi dia merupakan suatu paraboloida eliptik juga ya. Oke. Ya. Baik, kita kembali. Oh ya, tadi di GeoGebra ini perhatikan pada persamaan tersebut ya, pada fungsi tersebut perhatikan titik 0,0 yang menghasilkan nilai 0 ya, nilai fungsinya adalah 0, itu merupakan nilai minimum lokal, oke? Karena ya bahkan dia merupakan nilai minimum global ya. Oke. Ingat, jika dia minimum global, maka dia sudah pasti minimum lokal. Oke. Kita lanjut. Nah, adik-adik sekalian, untuk kemungkinan yang kedua, jika A-nya kurang dari 0, ya, artinya tadi yang ini ya, jika A-nya kurang dari 0, ya tentunya sama saja mengalihkan tiap-tiap bagian ini ya, dengan negatif, suatu bilangan negatif, yang artinya paraboloidanya itu tadi yang sebelumnya menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah ya, sehingga diri sekalian maksimum lokal. Oke. Nah, oke, jadi ini penegasan untuk dua paragraf ini merupakan untuk paragraf ini merupakan penegasan yang tadi ya, jika D-nya lebih besar daripada 0, maka P2 X, Y adalah paraboloida eliptik yang menghadap ke atas ya, jika A-nya lebih besar daripada 0, dan menghadap ke bawah jika A kurang dari 0 ya. Kita rapikan, saya ulang, jika D-nya lebih besar 0, ya, P2 X, Y adalah paraboloida eliptik yang menghadap ke atas jika A-nya lebih besar daripada 0, dan menghadap ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Oke, lanjut. Jika D-nya kurang dari 0, ya, jika D kurang dari 0, maka P2X, Y adalah suatu hiperboloida parabolik dengan titik pelana di 0,0. Nah, adik sekalian, yang tadi ya, ya, ini kan positif ya, ini positif, dan ini kita sudah misalkan dia negatif. Jika ini kan sudah pasti positif dan ini negatif, maka dia akan menghasilkan suatu paraboloida hiperbolik yang sama tadi dengan yang pengantar ya. Jika koefisien untuk X kuadrat itu berbeda, misalnya satunya positif, satunya negatif, maka hasilnya adalah suatu paraboloida hiperbolik. Maksud saya hiperboloida parabolik ya. Oke. Nah, jika D sama dengan 0, yakni AC kurang B kuadrat sama dengan 0, maka tidak dapat diambil suatu kesimpulan. Ya, kenapa? Jadi adik sekalian nantinya akan mendapati bahwa jika AC kurang B kuadrat sama dengan 0, maka nantinya akan kembali lagi ke bentuk yang ini ya. Akan berputar lagi, kita akan kembali lagi ke sini sehingga kita tidak dapat mengambil suatu kesimpulan. Baik, kita bahas contoh ya. Contoh yang pertama dulu, tentukan nilai-nilai ekstrim jika ada pada fungsi fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 10. Nah, jadi penyelesaiannya itu kita pertama-tama
menurunkan secara parsial terhadap X, yakni 2X kurang 2, dan turunan parsialnya terhadap Y, 2Y kurang 6, oke? Nah, didapatkan titik stasioner 1,3 ya. Jika kita samakan masing-masing ini dengan 0, nanti diperoleh titik stasioner 1,3 sebagai solusi. Nah, selanjutnya, turunan parsial kedua, ya, kedua-duanya terhadap X itu sama dengan 2, kedua-duanya terhadap Y juga itu sama dengan 2, dan turunan parsial fxy ya, itu sama dengan 0, oke? Maka diperoleh D ya, sama dengan 2 kali 2 kurang 0 yang sama dengan 4. Nah, jadi sekalian perhatikan D-nya itu lebih besar daripada 0 dan ternyata fx x, y sama dengan 2 juga lebih besar daripada 0. Nah, maka kesimpulannya F1,3 yakni 12 adalah minimum lokal. Oke? Nah, jika kita bisa memverifikasi di GeoGebra, tadi, maaf, persamaannya x kuadrat, y kuadrat, kurang 2x, kurang 6y tambah 10. Ya, kita verifikasi di GeoGebra, z sama dengan x kuadrat, tambah ya, y kuadrat, kurang 2x, kurang 6y, ditambah 10. Ya, jadi di sekalian, hasilnya juga merupakan suatu paraboloid eliptik. Kita hapus, kita enter dulu, kita hapus gambar yang pertama tadi ya. Nah, perhatikan, jika kita lihat ya dari perspektif ini, tadi diperoleh titik stasioner 1,3 ya. Jadi ya ini orientasinya berbeda dibanding yang biasanya. Ini yang merah ini adalah sumbu X, yang hijau ini adalah sumbu Y. Dan perhatikan 1,3 itu berpadanan dengan titik yang ini, yang tebal ini, dan ternyata titik yang tebal itu tadi merupakan minimum lokal, ya, dan bahkan dia adalah minimum global. Baik, kita lanjut ya. Contoh 2. Tentukan nilai-nilai ekstrim ya, jika ada, pada fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 3y kuadrat kurang 8. Nah, ini fungsinya agak lebih complicated, tapi pertama-tama tetap kita turunkan secara parsial terhadap x, didapatkan 3x kuadrat tambah 6x, diturunkan terhadap y, didapatkan 3y kuadrat kurang 6y ya. Nah, solusi saat turunan parsial terhadap x itu sama dengan 0 dan turunan parsialnya terhadap y itu sama dengan 0 adalah, solusinya ini adalah diperoleh 4 ini ya, 4 x sama dengan 0, x sama dengan minus 2, y sama dengan 0, dan y sama dengan 2. Nah, dari nilai-nilai ini, yang 4 tentunya menghasilkan kombinasi ya, 4 titik stasioner juga, yakni 0,0, negatif 2,0, 0,2, dan negatif 2,2. Nah, adik sekalian, untuk contoh 2 ini bersifat semi latihan, jadi ujilah keempat titik-titik tersebut apakah menghasilkan nilai-nilai ekstrim, ya, maksudnya nilai minimum, apakah nilai minimum lokal, maksimum lokal, ataukah titik-titik tersebut hanya sebatas titik pelana. Nah, adik sekalian, ada clue atau hint, nantinya adik sekalian akan menghasilkan 2 titik pelana ya. Dari 4 ini terdapat 2 titik pelana, 1 titik yang menghasilkan minimum lokal dan 1 titik yang menghasilkan maksimum lokal. Oke. Nah, adik sekalian, itu tadi pembahasan tentang maksimum minimum fungsi 2 variabel ya, beserta contoh-contoh. Saya harap adik sekalian dapat memahami. Jika tidak, kita akan permantap di pertemuan daring ya, di pekan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.